Kantor Kementerian BUMN Republik Indonesia, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Pahala Mansuri selaku Wakil Menteri BUMN 1 dan juga Bapak Ahmad Bakir Pasaman selaku Direktur Utama PT Pupuk Indonesia. Apa kabar Pak Pahala, Pak Bakir? Alhamdulillah baik. Terima kasih untuk waktunya bersama dengan CNBC Indonesia. Saya akan ke Pak Pahala terlebih dahulu. Pak Pahala, kita ketahui juga bahwa Bapak Presiden akhir-akhir ini sering sekali ya menghadiri panen raya di beberapa daerah dan berdiskusi langsung dengan para petani. Ini mungkin juga sudah terdengar langsung oleh Pak Pahala begitu ya, bahwa memang para petani ini juga banyak yang mengeluhkan bahwa harga pupuk tengah tinggi, kemudian juga pasokannya juga cukup langka. Sebelum kita ke Pak Bakir, mungkin tanggapan dari Anda terlebih dahulu seperti apa terkait dengan hal ini, Pak? Iya, kalau menurut apa yang data yang ada ya, sampai dengan saat ini memang kalau untuk pupuk urea, sebetulnya ketersediaan daripada pupuk urea itu cukup baik di Indonesia. Memang pada saat ini ketersediaan yang masih menjadi sebuah tantangan buat kita bisa penuhi itu adalah untuk pupuk NPK. Nah ini yang memang ke depannya tentunya menjadi salah satu upaya untuk kita lakukan beberapa pembenahan sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden. Adalah pertama-tama adalah bagaimana memang melakukan transformasi daripada bagaimana kita melakukan pendistribusian dan juga penyediaan bagi pupuk bersubsidi, terutama dari sisi jalur distribusinya, untuk bisa memastikan bahwa masyarakat yang memang membutuhkan ini memang betul-betul bisa mendapatkannya. Karena mungkin salah satu yang kita lihat pada saat ini, mungkin masyarakat yang memang paling membutuhkan pupuk yang bersubsidi tersebut mungkin belum bisa memperoleh pupuk bersubsidi tersebut. Kemudian yang kedua juga adalah dari sisi produksinya. Memang yang menjadi tantangan buat kita, kandungan yang cukup tinggi untuk pupuk NPK tersebut kan memang tidak diproduksi atau tidak dihasilkan di Indonesia, yaitu jenis daripada bahan potas dan juga untuk fosfat. Nah ini yang memang ke depannya bagian daripada strategi BUMN Go Global, bagaimana untuk pupuk Indonesia selain daripada untuk bisa melakukan pengembangan daripada kapasitas produksi di domestik tersebut, dan ini juga sudah dilakukan, seperti misalnya yang baru-baru ini juga diresmikan oleh Bapak Presiden di Aceh. Kemarin kita baru saja menyelesaikan kapasitas produksi untuk MPK sampai mencapai 500.000 ton di Aceh, dan ini juga tentunya merupakan peningkatan daripada kapasitas yang cukup lumayan. Selain daripada itu juga melakukan upaya untuk bisa melakukan pengembangan daripada melalui BUMN Go Global. Karena memang tadi seperti yang saya sampaikan untuk potas dan juga fosfat ini memang tidak ada di Indonesia. Nah ini tiga hal ini, baik itu dari sisi pengembangan dan juga perbaikan distribusi dan juga mekanisme penyaluran subsidi pupuk, kemudian yang kedua pengembangan daripada kapasitas produksi, dan juga bagaimana kita melihat kesempatan untuk bisa bermitra sambil juga melihat kesempatan untuk bisa melakukan ekspansi secara global untuk bisa mendapatkan akses secara langsung, karena potas ini memang konsentrasinya itu ada di beberapa negara tertentu, dan ini yang memang kita arahkan bagi pupuk Indonesia untuk bisa melakukan hal tersebut. Oke, di Rusia dan juga Ukraina ya Pak ya untuk potas ini sendiri ya, sehingga memang apa yang terjadi begitu ya, perang antara Rusia dan Ukraina sedikit banyak juga berpengaruh tentunya Pak ya kepada pasokan pupuk. Betul, jadi memang dengan terjadinya perang di Ukraina tersebut tentunya mempengaruhi harga daripada potas sebagai salah satu yang memang isi ataupun bahan yang diperlukan untuk itu, dan juga ketersediaannya. Bahkan pada waktu itu juga ketersediaannya kita juga langsung untuk bisa mengakses ke beberapa negara tersebut, itu yang dilakukan juga oleh pupuk untuk bisa mendapatkan akses secara langsung. Tapi kedepannya juga ini bagaimana pupuk Indonesia bisa melihat kesempatan, karena di luar Rusia juga sebetulnya ada beberapa negara seperti misalnya di Jordan, kemudian juga di Kanada, ini yang juga kedepannya pupuk Indonesia perlu untuk bisa melakukan akses secara langsung. Oke, baik. Tadi sedikit juga sudah disinggung ya oleh Pak Pahala begitu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan juga PT Pupuk Indonesia tentunya untuk meningkatkan produksi di dalam negeri, salah satunya dengan mengaktifkan kembali pabrik pupuk di Pupuk Iskandar Muda ya Pak di Aceh ya Pak ya. Nah Pak Bakir, kalau kita berbicara terkait dengan permasalahan pupuk saat ini, masyarakat mengeluhkan pupuk mahal, kemudian juga langka, khususnya adalah untuk pupuk subsidi. Ini Pak Bakir yang memiliki data-datanya secara persis begitu ya, seperti apa Pak? Ya, makasih Mbak Iva. Jadi memang kita harus bergerak untuk menyatakan bahwa pupuk langka itu dari jumlah petani dulu. Jumlah petani yang terdaftar
di dalam ERDKK. Ini ada sekitar, kalau sekarang alokasi ya, itu ada sekitar 17 juta petani. 17 juta petani. Nah, ini bahwa mereka harus tergabung dalam kelompok tani, kemudian juga terdaftar dalam aplikasi sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian atau Simluhtan. Dan mereka harus memiliki lahan yang kurang dari 2 hektar. Memiliki komoditas pertaniannya hanya 9. Artinya padi, jagung, kedelai, cabai merah, bawang putih, bawang merah, kopi, kokoa, sama tebu. Di luar daripada itu nggak dapat hak untuk subsidi. Jadi ada 17 juta. Nah sekarang kalau kita bicara dari 17 juta itu, ini dari tahun lalu itu selalu ditanya, berapa sih jumlah kebutuhan pupuk dari 17 juta petani ini? Nah itu selalu keluar angka berkisar antara 24 sampai 25 juta ton. Kebutuhan pupuk subsidinya. Kebutuhan pupuk subsidi yang kalau ditanyakan bottom up ke petani. Nah sekarang kami ini menyediakan pupuk untuk pupuk subsidi itu berapa sih jumlahnya? Nah kami diberikan anggaran dari Kementerian Pertanian tentunya adalah melalui pertanian itu 25 triliun kira-kira. Dari 25 triliun itu kita ya tergantung daripada harga HPP dan lain-lain. Untuk tahun ini saja itu dengan 25 triliun itu kira-kira itu kita menyediakan 7,8 juta ton. Sangat jauh ya Pak ya. Jadi dari keinginan petani dengan ini 7,8 juta ton. Nah sekarang kalau petani mengharapkan dapat 25, kita sediakan 7,8. Petani yang dapat subsidi pun akan berteriak langka pasti. Nah tadi ada komoditas yang 9 tadi, kemudian ada syarat-syarat kan di bawah 2 hektar dan lain-lain. Ada petani yang tidak terdaftar kan di dalam ERDKK. Nah kadang-kadang petani yang tidak terdaftar juga menginginkan mendapatkan subsidi. Sudah pasti mereka teriak langka, apalagi kalau disparitas harga komersil dengan harga subsidi itu terlalu jauh. Jadi petani yang di pupuk subsidi mendapatkan pupuk subsidi saja bisa teriak langka, apalagi petani yang tidak terdaftar di dalam alokasi ini ya akan lebih berteriak langka lagi. Jadi hampir semua petani nanti akan berteriak langka gitu loh. Ini tadi 7 hingga 8 juta ton, ini anggaran 2023 artinya ya Pak ya? Ya 7,8 juta ton. Oke 7,8 juta ton, baik. Nah kemudian mungkin bisa dijabarkan juga begitu Pak, karena Pak Pahala juga sempat menyebutkan bahwa produksi urea kita, pupuk urea kita sebetulnya berlebih ya Pak ya sebetulnya, tapi yang justru kurang di masyarakat ini adalah NPK begitu. Mungkin bisa dijabarkan lebih rinci lagi seperti apa Pak Bakir? Ya, jadi sebenarnya kalau urea kan kapasitas seperti yang tadi Pak Pahala sebutkan bahwa kita cukup. Karena kapasitas produksi kita 8,8 juta ton, rata-rata produksi kita per tahun 8,5 juta ton. Kebutuhan pupuk subsidi untuk urea itu hanya 4,4 juta ton. Jadi kita spare untuk memenuhi kebutuhan pupuk subsidi itu cukup besar. 50% saja kebutuhannya daripada yang kita bisa produksi. Jadi artinya cukup banyak. Nah kalau NPK ceritanya lain. NPK itu kapasitas produksi pupuk Indonesia 3,8 juta ton. Kita rata-rata produksi itu karena NPK itu kan sering ada kita TA dan lain-lain. Itu 3,2 sampai 3,5 juta ton produksi NPK. Kebutuhan NPK itu jauh di atas itu. Sebenarnya kita kalau Menteri Pertanian, Pak Menteri selalu mengharapkan kita harus cukup 6 juta ton inginnya itu. Jadi memang banyak sekali kekurangannya. Nah yang seperti Pak Pahala tadi sampaikan, Pak Wamen bahwa minta ya kita menambah terus pupuk NPK. Kalau nggak bisa di dalam negeri harus di luar negeri. Nah kami di dalam negeri pun karena tadi kebetulan pemerintah kan mengatur bahwa yang pupuk subsidi sekarang hanya 2 jenis, NPK dan urea saja. Dulu kan ada 5 jenis. Nah kami pun sekarang di Petrokimia Gresik mengkonversikan pabrik yang dulu misalnya produksi SP36 itu kita konversikan menjadi pupuk NPK. Itu akan ada tambahan mungkin sekitar 600.000 ton. Selain kami juga akan membangun pabrik pupuk baru di
pupuk Altim dan di pupuk Kujang Cikampek. Ya maksimum yang kita bisa berikan mungkin sekitar 1 juta ton lah. Oke. Dalam waktu dekat ya, dalam waktu 2 tahun ke depan ini. 2 tahun sampai 3 tahun ke depan. Nah, tadi Pak Pahala bilang kita go global. Nah itu kita juga lagi mencoba mencari peluang membangun pabrik NPK ataupun membeli pabrik NPK yang dekat dengan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kira-kira gitu Mbak Iva. Oke, baik Pak Bakir. Nah, dari Pak Pahala sendiri begitu ya sebagai yang memegang dari Kementerian BUMN sendiri untuk sektor energi dan juga pupuk tentunya begitu ya, upaya yang dilakukan untuk mendorong tentunya pupuk Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada saat ini. Kita ketahui juga dari sisi pembangunan pabrik sudah terus dilakukan. Setelah di Aceh ada juga tadi sempat disampaikan juga oleh Pak Bakir, termasuk adalah di Papua Barat Pak. Ada di Fak-Fak juga begitu. Nah, ini strateginya seperti apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah dari Pak Pahala sendiri seperti apa? Iya, tadi udah kami sampaikan. Jadi yang pertama memastikan bahwa memang yang bisa mendapatkan pupuk bersubsidi harusnya memang betul-betul masuk dalam kriteria untuk bisa mendapatkan subsidi tersebut. Jadi membangun sebuah sistem untuk bisa melakukan hal tersebut. Dan saat ini misalnya pupuk sudah membuat sebuah aplikasi atau sebuah platform dinamakan platform rekan, di mana pada saat ini memang dalam hal tersebut sudah dilakukan pilot di Bali dan ternyata hasilnya cukup baik. Di Bali sendiri kalau kita lihat antara alokasi yang sudah ditetapkan dengan jumlah yang memang digunakan oleh para petani itu sudah cukup baik. Jadi kita lihat memang ini menjadi salah satu potensi solusi untuk kita bisa memastikan bahwa keluhan masyarakat khususnya petani bahwa pupuk tidak tersedia. Karena kita lihat salah satu hipotesanya adalah mungkin aja selama ini pupuk tidak tersedia yang bersubsidi tadi oleh orang yang memang membutuhkan. Karena memang tadi seperti disampaikan, pada awal tahun kita membutuhkan misalnya pupuk itu katakanlah jumlahnya sampai dengan 24 juta, ternyata anggaran yang tersedia cuma 7,8. Artinya apa? Artinya jumlah pupuk yang bisa digunakan untuk masing-masing petani untuk yang bersubsidi ya tentunya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan tadi. Nah, dengan adanya sistem berbasis aplikasi ini kita bisa memastikan bahwa masyarakat yang memang akan bisa melakukan penembusan pupuk tersebut adalah memang yang betul-betul membutuhkannya dengan jumlah yang sudah sesuai dengan jumlah yang dialokasikan tadi. Yang kedua, selain daripada itu kita juga ingin memastikan bahwa nantinya bagaimana mekanisme itu dilakukan karena sudah berhasil di Bali, kita berharap nanti akan bisa dilanjutkan di wilayah-wilayah lain di seluruh Indonesia. Kemudian setelah itu kita akan lihat apakah kita akan mulai masuk kepada cara penyaluran subsidi secara langsung. Jadi transformasi daripada pupuk bersubsidi nanti terutama dalam hal pelaksanaan pendistribusiannya ini memang akan kita coba untuk bisa rapihkan, untuk bisa memastikan bahwa hanya yang berhak yang memang nanti akan bisa menggunakannya. Yang kedua juga tentunya adalah tadi melakukan investasi. Jadi kita di BUMN punya selain daripada perubahan bisnis model, tadi yang melakukan perubahan dari sisi transformasi pupuk bersubsidi, kita juga mendorong BUMN-BUMN untuk bisa melakukan tambahan investasi. Khususnya tadi bagaimana pupuk Indonesia sekarang saatnya untuk memang bisa melakukan investasi, pengembangan daripada kapasitas yang terpasang. Memang salah satu yang menjadi tantangan utama juga tentunya nanti adalah bagaimana ketersediaan bahan baku. Bahan baku yang paling utama untuk pupuk ini adalah gas dan juga dari sisi tadi kan potas dan juga untuk fosfat. Nah, kita bagaimana mendorong untuk bisa memastikan dan kita juga membangun kerjasama baik itu secara B2B maupun juga secara G2G dengan beberapa negara-negara lainnya. Misalnya dengan Kanada kita juga mengeksplorasi, kita memiliki kerjasama dengan Triple C ya, CCC untuk bisa melakukan pengembangan daripada supply daripada potas ke Indonesia. Begitu juga dengan rencana kita juga untuk bisa melakukan pengembangan ke negara-negara lain. Jadi dari sisi kita di BUMN tentunya mendorong untuk bisa terus melakukan investasi untuk bisa melakukan pengembangan kapasitas di tadi apakah itu di NPK khususnya ataupun juga kalau memang bahan bakunya tidak tersedia bagaimana melakukan pengembangan untuk bisa go global, bekerja sama maupun juga yang kita lihat juga sebagai salah satu yang berpotensi untuk bisa dilakukan adalah melakukan akuisisi di luar Indonesia. Sehingga kita memang langsung menjadi mendapatkan akses daripada bahan baku yang memang sangat-sangat dibutuhkan. Dan ini memang kalau kita lihat terutama dengan jumlah kawasan pertanian di Indonesia
yang cukup luas ini tentunya tantangan untuk kita di Indonesia bisa mencapai adanya ketahanan pangan. Masalah pupuk ini memang betul-betul menjadi salah satu yang menjadi prioritas utama kita, tentunya bekerja sama juga dengan Kementerian Teknis. Kementerian Teknis di sini tentunya ada dua, yaitu adalah Kementerian Pertanian dan juga Kementerian Perindustrian. Dan bagaimana ke depannya juga kita bisa terus memperoleh insentif untuk bisa melakukan pengembangan bagi industri pupuk di Indonesia yang memang sebetulnya kalau dari pandangan kita saat ini pupuk Indonesia sudah menjadi perusahaan pupuk nomor 8 yang terbesar di dunia dan bahkan di Asia mungkin yang terbesar saat ini untuk one single company. Jadi ini memang betul-betul sebuah kesempatan buat kita memang menjadi salah satu pemenang dan juga menjadi salah satu perusahaan yang memiliki competitiveness yang tinggi dari sisi penguasaan pasar, tapi bagaimana melalui penguasaan pasar ini betul-betul kita bisa juga mendapatkan penguasaan resources. Dalam hal ini resources tadi kan adalah bahan baku yang berasal dari gas, potas dan juga fosfat tadi, bekerja sama juga dengan negara-negara lainnya. Sangat komprehensif jawabannya dari Pak Pahala, betul-betul ya, artinya tadi permasalahan terkait dengan pupuk mahal, pupuk langka ini bisa sudah diupayakan tentunya dari pemerintah juga dari kementerian dari hulu ke hilir ya Pak ya, tadi peningkatan kapasitas produksi, kemudian juga upaya untuk seperti apa agar PT Pupuk ini sendiri juga bisa go global. Tadi bukan hanya go global tapi seperti apa bisa meningkatkan kerjasama ya Pak ya untuk bahan baku tentunya. Baik, menarik sekali diskusi kita Pak Bakir dan juga Pak Pahala, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di CNBC Indonesia.